Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah alladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim. Wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa ashabihi al-mujawwidina lil kitabil mubin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, di mana kita berusaha untuk menggunakan kedua macam nikmat tersebut, beribadah kepada Allah secara istiqomah, melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, agar di alam akhirat kita termasuk minal muflihin, termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan. Semoga kita yang istiqomah duduk di majlis ilmu mabni ya, mabni majlis belajar nur ilahi. Semoga siapapun yang istiqomah duduk di majlis ilmu mabni, majlis belajar nur ilahi, semoga oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, dan mudah-mudahan dengan barokah kita istiqomah duduk di majlis ilmu, manakala ajal kematian kita datang kepada kita, semoga kita dan keluarga kita semuanya mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah mabni, jamaah majlis ilmu mabni. Baiklah, mari kita awali taklim kita hari ini sebagaimana biasa dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, nenek kakek kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Semoga mereka selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berbagai macam nikmat di alam kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Tilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis ilmu mabni. Hari ini materi talim kita masuk pasal yang kedua. Pasal di dalam menerangkan hukum-hukum nun sakinah dan tanwin. Baiklah, kita baca terlebih dahulu keterangannya yang terdapat di dalam kitab Hidayatul Mustafid. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamin nunis sakinati wa tanwin. Faslun bermula ini pasal fi ahkamin nuni, yaitu di dalam menerangkan hukum-hukum nun as-sakinati yang sukun atau nun yang mati, wa tanwin dan tanwin. An-nunus sakinatu wa tanwinu kam halatan lahuma. Bermula nun sakinah atau nun mati, wa tanwinu dan tanwin, kam ada berapa halatan tingkah lahuma bagi keduanya. Jadi maksudnya ada berapa hukum di dalam pasal hukum nun mati dan tanwin. Lahuma bagi nun mati dan tanwin arba'atu halatin, itu ada 4 hukum. Al-ijharu, yaitu yang pertama hukum ijhar, wal idghamu, dan yang kedua hukum idgham,
wal iqlabu, dan yang ketiga hukum iqlab, wal ikhfa'u, dan yang keempat hukum ikhfa. Jadi jelas bahwa di dalam pasal hukum nun sakinah atau nun mati dan tanwin itu ada 4 macam hukum. Yang pertama ijhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Secara bahasa atau secara lugah, ijhar mengandung arti jelas atau terang atau nyata, dan idgham mengandung arti memasukkan, iqlab mengandung arti menukarkan atau membalikkan, dan ikhfa mengandung arti samar atau abstrak. Selanjutnya, mahaddul ijhari lughatan wastilahan. Apakah hadnya atau batasannya ijhar menurut lughah dan menurut istilah? Amma lughatan, adapun bermula had ijhar menurut lughah bahwa yaitu, maka bermula had ijhar menurut lughah al-bayanu, yaitu al-bayan. Al-bayan artinya jelas. Wa amma istilahan, dan adapun had ijhar menurut istilah bahwa yaitu, maka bermula had ijhar menurut istilah ikhraju kulli harfin, yaitu mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi, dari tempat keluarnya huruf atau dari makhrajnya, min ghairi gunnatin, dengan tanpa digunakan. Jadi pengertian ijhar menurut lughah adalah al-bayan. Al-bayan artinya jelas atau terang atau nyata. Berarti setiap ijhar nun matinya atau tanwinnya wajib dibaca jelas, wajib dibaca terang, nyata, berbunyi an. Sedangkan pengertian ijhar menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhraji min ghairi gunnatin, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya atau dari tempat keluarnya huruf dengan tanpa digunakan. Jadi membaca ijhar nun matinya atau tanwinnya tidak boleh digunakan atau tidak boleh ditahan atau tidak boleh didengungkan. Contoh ijhar seperti misalnya contoh ijhar dalam satu kalimat nun mati bertemu hamzah, misal yan auna. Yan auna itu satu kalimat, yan auna. Nah, pada kalimat yan auna di situ terdapat nun sukun. Setelah nun sukun kemudian ada hamzah, berarti nun sukun bertemu Nah, maka nun sukun bertemu hamzah ini hukumnya ijhar. Nah, nun sukunnya mesti dibaca jelas, mesti dibaca terang, mesti dibaca nyata, berbunyi an, dan tidak boleh digunakan atau tidak boleh ditahan atau tidak boleh didengungkan. Contoh bacaan yang salah seperti yan auna itu salah. Letak kesalahannya terdapat pada huruf nun sukun yang ditahan, yang digunakan. Jadi ijhar mah nun sukunnya atau tanwinnya tidak boleh digunakan atau tidak boleh ditahan atau tidak boleh didengungkan. Jadi mesti nun sukunnya atau tanwinnya mesti dibaca jelas seperti yan auna. Yan auna itu contoh ijhar, ya. Nun sukun bertemu hamzah dalam satu kalimat. Adapun contoh ijhar nun sukun bertemu hamzah dalam dua kalimat seperti man amana. Man amana ini terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama adalah man, kalimat kedua adalah amana. Man amana itu dua kalimat. Nah, pada kalimat pertama terdapat nun sukun. Kemudian nun sukun tersebut bertemu dengan hamzah pada kalimat kedua. Jadi man amana itu juga hukumnya ijhar. Maka ketika ditanyakan kepada kita umpamanya, misalnya jikalau apabila seandainya pokoknya gitu guys, pokoknya menggas, ada yang bertanya kepada kita, man amanah apa hukumnya? Jawab, hukumnya ijhar. Kenapa? Karena nun sukun bertemu hamzah. Nun sukun bertemu hamzah dalam dua
kalimat. Jadi contoh ijhar itu ada dalam satu kalimat, ada yang dalam dua kalimat. Contoh ijhar nun sukun bertemu hamzah dalam satu kalimat tadi seperti lafaz yan auna. Yan auna itu hukumnya ijhar. Kenapa? Karena nun sukun bertemu hamzah dalam satu kalimat itu. Kenapa nun sukun bertemu hamzah dihukum ijhar? Karena hamzah termasuk huruf ijhar. Ada berapakah huruf ijhar? Ada 6. Apa saja huruf ijhar yang 6? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, ho. Huruf ijhar yang 6 dikumpulkan dalam kalimat akhihaka ilman haja ghairu khasir. Akhihaka ilman haja ghairu khasir. Lanjut. Akhihaka ilman haja ghairu khasir. Akhihaka ilman haja ghairu khasir. Akhihaka ilman haja ghairu khasir. Nah, itu kumpulan huruf ijhar yang 6 yang dikumpulkan dalam kalimat akhi haka ilman haza ghairu khasir. Yang menjadi huruf ijharnya adalah huruf pertama pada setiap awal kalimat. Akhi berarti ya, haka berarti ha besar, ilman berarti ain, hajah berarti ha kecil, ghairu berarti ghin, khasir berarti kha. Setiap huruf yang ada di permulaan kalimat pada lafaz akhi haka ilman hajah ghairu khasir itu adalah huruf ijhar. Sebagaimana juga diterangkan di dalam kitab Bidatul Mustafid, hurufuhu sittatun wahiyya alhamzatu wal ha'u wal ainu wal ha'u wal ghainu wal kha'u. Hurufuhu bermula huruf-huruf ijhar sittatun itu ada 6. Wahiyya bermula huruf ijhar yang 6 yaitu alhamzatu pertama hamzah, wal ha'u dan yang kedua ha, wal ainu dan yang ketiga ain, wal ha'u dan yang keempat ha kecil, wal ghainu dan yang kelima ghin, wal kha'u dan yang keenam kha. Wa jama'a dan telah mengumpulkan para ulama ahli qiraat ha terhadap huruf ijhar yang 6 tersebut. Wa jama'a telah mengumpulkan ha terhadap huruf ijhar tersebut yang 6 sopo ba'duhum sebahagian para ulama ahli qira fi awaili kalimatin pada permulaan kalimat-kalimat nisbi baitin setengah bait. Faqala maka berkata para ulama ahli qira akhi haka ilman haza ghairu khasir dalam ucapan akhi haka ilman haza ghairu khasir. Jadi kesimpulannya, apabila ada nun mati atau nun sukun atau ada tanwin, baik tanwinnya berupa fathah tain atau kasroh tain atau domah tain. Nah, nun mati tersebut atau tanwin tersebut bertemu dengan salah satu huruf ijhar yang 6, maka berarti hukumnya ijhar. Contohnya tadi seperti nun mati bertemu hamzah dalam satu kalimat yan auna, nun mati bertemu hamzah dalam dua kalimat man amana dan seterusnya. Baik, ma'am silatul jari karena tertib. Apakah contoh-contoh ijhar tersebut menurut ketertiban hurufnya? Misalun nuni, contohnya nun sukun indal hamzati ketika bertemu hamzah dalam dua kalimat man amana. Coba man amana ini hukumnya apa Yusuf? Ijhar. Kenapa? Nun mati bertemu dengan hamzah. Dalam berapa kalimat? Mati
dalam dua kalimat. Ya, kenapa nun mati bertemu hamzah dihukumi ijhar? Karena hamzah huruf ijhar. Karena hamzah termasuk huruf ijhar. Ada berapakah huruf ijhar? Ada 6. Sebutkan satu persatunya. Hamzah, ain, Hamzah, ha. hamzah, ha, ain, ha, ogir, ha. Huruf ijhar yang 6 tersebut kumpulkan dalam kalimat Akhi, haka, ilman haza ghairu khasir. Wa misalun tanwini, dan contohnya tanwin indaha ketika bertemu hamzah, contohnya rasulun amin, rasulun amin. Ini contoh tanwin bertemu ham dalam dua kalimat. Jadi rasulun amin itu terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama rasulun, kalimat kedua amin. Rasulun amin. Rasulun di akhir kalimat ada tanwin yang berada, yang terletak di atas huruf lam, yaitu domah ta'ain. Rasulun itu tanwin. Kemudian di awal kalimat kedua ada hamzah amin tuh. Di awal kalimat ada hamzah, berarti tanwin bertemu hamzah, maka hukumnya ijhar. Jadi kesimpulannya apabila karena terbukti opo an-nunu sakinatu nun sukun atau nun mati, awit tanwinu atau tanwin talhaqo bertemu itu nun mati atau sukun ihda min ahrufin ijhar asitatif, bertemu dengan salah satu dari huruf ijhar yang 6 patuh sama, maka dinamakan al-ijharu. Masih ingat yang kemarin sudah jelaskan bahwa huruf ijhar yang 6 dinamakan huruf apa? Dinamakan huruf halki. Kenapa dinamakan huruf halki? Karena huruf-hurufnya keluar dari tenggorokan. Menurut ilmu tajwid, tenggorokan dibagi berapa? 3. 1 adanal halki, artinya pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Yang kedua wastul halki, artinya pertengahan tenggorok atau tenggorokan bagian tengah. Yang ketiga aqsal halki, artinya ujung tenggorokan atau disebut juga a'lal halki, artinya tenggorokan bagian atas. Huruf ijhar yang keluar dari adnal halki ada berapa? Ada 2, yaitu hamzah dan ha. A dan ha. A dan ha. A dan ha. Huruf yang keluar dari wastul halki ada berapa? 2, yaitu a dan ha. Ain dan ha. A dan ha. A dan ha. Huruf yang keluar dari aqsal halki atau dari ujung tenggorokan atau a'lal halki atau tenggorokan bagian atas ada berapa? 2, yaitu gin dan kha. Gin dan kha. Gin dan kha. Gin dan kha. Jadi contoh ijhar nun mati bertemu hamzah dalam dua kalimat adalah man amana. Contoh ijhar tanwin bertemu hamzah dalam dua kalimat adalah rasulun amin. Wahajak misalu, dan bermula yang ini adalah contoh ma ijhar. Apabila kana terbukti opo harful ijhari, huruf ijhar, wan nunu dan tanwin, awit tanwinu, wanunu dan nun awit tanwinu atau tanwin min kalimat ini dari dua kalimat. Wa misaluhu, bermula contohnya ijhar min kalimatin dari satu kalimat. Contoh yan auna, nun sukun bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kemudian contoh ijhar nun sukun bertemu ha besar, in wa. Kemudian contoh ijhar tanwin bertemu ha besar dalam dua kalimat, jurupin harin. Kemudian contoh ijhar nun sukun bertemu ha besar
dalam satu kalimat. Yan hauna, yan hauna. Kemudian contoh ijhar, nun sukun bertemu ain dalam dua kalimat. Min ilmin, min ilmin, min ilmin. Contoh ijhar, tanwin bertemu ain dalam dua kalimat. Sami'un alim, sami'un alim. Kemudian contoh ijhar, ya, nun mati bertemu ain dalam satu kalimat. Yan iku, yan iku, yan iku. Kemudian contoh ijhar, nun mati bertemu ha kecil dalam dua kalimat seperti min hasanatin, min hasanatin, min hasanatin. Kemudian contoh ijhar, tanwin bertemu hak kecil dalam dua kalimat. Contohnya seperti alimun hakim, alimun hakim. Kemudian contoh ijhar, nun mati bertemu hak kecil dalam satu kalimat. Yan hituna, yan hituna, hituna bukan hitutna, yan hituna. Kemudian contoh ijhar, nun mati bertemu ogin, gin dalam dua kalimat seperti min gilin, min gilin. Kemudian contoh ijhar, tanwin bertemu gin dalam dua kalimat seperti azizun gofur, azizun gofur. Kemudian contoh ijhar, nun mati bertemu gin dalam satu kalimat seperti basayun giduna, basayun giduna. Kemudian contoh ijhar, nun mati bertemu kho dalam dua kalimat seperti min khairin, min khairin, min khairin. Kemudian contoh ijhar, tanwin bertemu kho dalam dua kalimat seperti qaumun khasimun, qaumun khasimun, qaumun khasimun. Kemudian contoh ijhar, nun mati bertemu kho dalam satu kalimat seperti wal mun khaniqatu, wal mun khaniqatu. Wakis dan kiaskanlah olehmu ala jalika terhadap contoh tersebut semuanya. Jadi intinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ijhar yang 6, baik bertemu dengan hamzah, baik bertemu dengan ha, baik bertemu dengan ain, baik bertemu dengan ha kecil, baik bertemu dengan ghin, baik bertemu dengan kho, maka dihukumi ijhar, baik dalam satu kalimat maupun dalam dua kalimat. Jelas? Jelas. Jelas nggak? Jelas. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan berarti udah paham. Insyaallah. Kalau paham, tanya bisa. Nah, kalau udah paham berarti kalau ditanya harus bisa menjawab. Wah. Coba dites. Dari Yusuf. Siap Subja? Oh. Ya. Jangankan ditanya Subnya, dikawin diri siap loh. Siap. Coba Sob. Ini pertanyaannya diambil dari materi yang barusan disampaikan. Coba dalam pasol nun sakinah atau nun sukun atau nun mat dan tanwin ada berapa hukum Sob? 4. Sebutkan yang 4 hukum tersebut. Ijhar, 3 ikhfam, 4 ikhfa. ya. Secara bahasa, ijhar mengandung arti apa, idgham mengandung arti apa, iqlab mengandung arti apa, ikhfa mengandung arti apa? Ijhar mengandung arti jelas, terang, nyata. Idgham mengandung arti Memasukkan. Iqlab mengandung arti menukar atau membalikan. Ikhfa mengandung arti samar atau abstrak. Nah, baik. Pengertian ijhar menurut lughah naon tadi? Apa tadi? Menurut lughah jelas atau terang. Pengertian ijhar menurut lughah adalah al-bayan. Al-bayan. Al-bayan artinya Jelas. jelas. Kemudian pengertian ijhar menurut istilah ilmu tajwid apa?
tajwid. Menurut istilah ilmu tajwid, Mengeluarkan setiap huruf tanpa didengungkan. ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Coba lagi bareng-bareng. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi heula. Min makhrajihi min ghairi gunnah. Artinya apa tadi yang tadi? Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya huruf tanpa digunakan. Nah, itu pengertian ijar menurut istilah ilmu tajwid. Ulangi coba. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Coba seorang-seorang. Ikhraju min lewat. Ikhraju kulli harfin ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Nah, kita bisa ngomong bahasa Arab tuh. Baca ngomong bahasa Arab tuh tadi. Ikhraju kulli harfin makhrajihi min ghairi gunnah. Itu bahasa Arab juga bisa ngomong bahasa Arab kita. Coba lagi ya. Pokoknya orang Arab ngomong bahasa Arab. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi Min ghairi gunnah. Tuh ngomong bahasa Arab bisa. Ya Allah. Lumayan sakit tuh ge. Naon artinya le? Yes. Mengeluarkan setiap huruf dari makhraj atau dari tempat keluarnya huruf tanpa digunakan. Coba kita eca. Ulang ikhraju. Ikhraju kulli harfin min Makhrajihi min ghairi gunnah. Min ghairi gunnah. Cepat. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Ikhraju kulli harfin Min ghairi gunnah. Biasa orang bahasa Arab ngomong biasa. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Min makhrajihi. Coba Sule. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Ngomong biasa we. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Itu ngomong biasa we biasa. Tapi itu bahasa Arab. Kan bahasa orang nama mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf tanpa digunakan. Biasa ngomong bahasa Arab kan. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Itu. Sarua bahasa Arab ya bahasa Indonesia ya bahasa jelem masa sarua orang Arab jelema orang jelema heuh. Lalu orang Arab pada harap sarua nya kurang sawap modolan sarua bau. Coba bareng-bareng. Ya ulangi ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Sekali lagi ya. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Terakhir. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf tanpa digunakan. Itulah pengertian ijar menurut istilah ilmu tajwid. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup tangan kita hari ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atafatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami rabbi fanfana bibarakatihim Allah wa
dinal husna bihurmatihi wa amitna fi tariqatihim Allah wa mu'afatihim minal fitani. Amin ya Allah, 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 amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbin fa'ala bima lam tana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faki alana wa qarabati lana fi dinina wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'alimi antarjuqana wasi'a wa antarjuqana amana abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pangurukan mugi Gusti ngarizekian kajembaran keamanan. Rabbana zidna ilman nafi amal hidayah. Allahumma ahlik man bi'alaki salat Islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidina fi sabilillah wal habaib wal ulama warasatil anbiya fi Indonesia. Salimhum bangsur min syarril zalimin wa ahlik man zalamu mahalakan ajilan bi ijatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummahatina wa a'mamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustajina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi umurina, ya Allah berkahkanlah umur wa barik lana fi sihhati badanina, ya Allah berkahkanlah kesehatan badan kami. Wa barik lana fi ulumina, ya Allah berkahkanlah ilmu kami. Wa barik lana fi ta'limina, ya Allah berkahkanlah taklim kami ya Allah. Wa barik lana fi kulli ma'afaitana, ya Allah berkahkanlah apapun yang telah Engkau berikan kepada kami, apapun yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, apapun yang telah Engkau karuniakan kepada kami, apapun yang telah Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, berkahkanlah semuanya Allah, berkahkanlah semuanya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Mabni. Hidup. Takbir. Allahu akbar.